Kalau sudah beli rumah, beli mobil, dan segala macam, kita merasakan ini adalah kepemilikan yang absolut kita yang punya. Kita belum bisa mengatakan bahwa ini milik Tuhan. Shalom Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan untuk memulai segala aktivitas kita. Kembali lagi, kita harus tetap optimis, semangat untuk melakukan segala aktivitas kita. Karena itulah yang menjadi kekuatan dan penghiburan kita. Apalagi kalau kita dahulukan dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. Pasti Tuhan berkati apapun yang kita kerjakan pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas dari 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Ya, ini agak panjang ya, jadi tetap semangat untuk membaca firman Tuhan. Kesombongan dan kebanggaan diri yang berlebihan seringkali menjadi pintu masuk yang efektif bagi si iblis untuk menjatuhkan orang-orang yang percaya. Demikian juga yang dialami oleh Daud. Saat ini dia mengetahui seberapa luas dan hebat kekuasaan yang dimilikinya. Di ayat 1 sampai dengan yang 6. Padahal kemarin kita bahas tuh kan Yoab dan segala macam yang memenangkan pertempuran. Gilirannya si Daud ngitung-ngitung gitu ya. Wah, gue udah punya kekuasaan sekian, sekian, sekian. Enak bener gitu ya kayaknya. Kemudian tindakan Daud dinilai oleh Tuhan sebagai kejahatan. Sebab bangsa Israel itu milik Allah dan bukan milik Daud. Andai pun harus dilakukan sensus penduduk, maka hal itu harus mendapat perintah dari Tuhan. Bagi Tuhan, tindakan Daud dinilai sebagai kejahatan serius di ayat ke-8. Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, budaya Israel kuno menganut paham bahwa hanya si pemilik yang berhak menghitung seberapa banyak harta benda dan seberapa luas kekuasaan yang dimilikinya. Di sini, Daud sama sekali tidak memiliki apapun. Semua yang dipunyainya adalah milik Tuhan. Yang kedua, dalam Keluaran 10 ayat 30 ayat 12, ditemukan prinsip bahwa sensus penduduk harus disertai dengan uang pendamaian. Berarti, sensus penduduk berkaitan dengan kesucian Allah. Sebagai konsekuensinya, Daud dan seluruh bangsa Israel harus menerima hukuman Allah, yaitu penyakit sampar yang memakan korban sampai 70.000 orang. Kita bisa lihat ayat 7 sampai dengan ayat ke-17. Dalam hal ini seharusnya Daud belajar ya, sangat belajar bahwa hal kesalahan kecil yang dilakukannya itu dapat berakibat fatal bagi rakyat Israel. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan murkanya Tuhan yaitu pertobatan dan mengakui kesalahannya. Disinilah Daud semakin memahami karakternya Tuhan dalam kehidupannya. Di satu sisi, Allah itu maha suci, tetapi di satu sisi yang lain, ia juga maha pengampun. Nah, good readers, kita juga harus bisa merenungkan hal ini, bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, seolah-olah bukan kesalahan, seperti yang Daud alami. Contoh yang tadi misalnya, kepemilikan. Kita betul-betul merasakan itu. Kalau sudah beli rumah, beli mobil, dan segala macam, kita merasakan ini adalah kepemilikan yang absolut kita yang punya. Kita belum bisa mengatakan bahwa ini milik Tuhan, yang Tuhan titipkan kepada saya. Kayaknya susah ya ngomong seperti itu ya, atau memahami seperti itu. Karena kita sudah berusaha dan keras mencari uang, mencari harta begitu, dan akhirnya bisa membeli segala sesuatunya. Lalu kita akan mengklaim dengan absolut bahwa ini adalah milik saya. Sepertinya benar. Benar sih, itu milik ya secara notaris, secara hukum betul milik kita gitu ya. Ada atas nama kita di situ. Tetapi di balik itu kita juga harus mengalami kerendahan hati di hadapan Tuhan bahwa ini juga milik Tuhan. Dan yang utama ini adalah milik Tuhan. Sehingga jika terjadi apa-apa, kita tetap kita bilanglah tulus bahwa ini adalah milik Tuhan. Kalaupun hilang, Tuhan pasti akan menggantikan dengan yang lebih baik. Nah, di sini lebih enak. Kalau saya juga berpikir demikian ya, bahwa ini yang saya miliki adalah milik Tuhan. Dan jika itu hilang, saya yakin Tuhan akan menggantikannya yang lebih baik lagi. Kalau kita punya konsep demikian, kita hidupnya damai sejahtera. Apa yang kita miliki, apa yang kita cari dan lain sebagainya, dengan kehidupan yang damai sejahtera. Hati dan pikirannya damai sejahtera. Ada begitu banyak orang yang mempertahankan kepemilikannya. Begitu hilang, lalu dia stres. Akhirnya harus dirawat secara mentalnya. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini kita belajar bagaimana cara menghentikan murka Tuhan, kemarahan Tuhan, kalau kita melakukan kesalahan,
bertobat, dan jangan mengulangi lagi. Dan apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan, absolut milik Tuhan. Kita dititipkan untuk mengolahnya, lalu kita, kalaupun itu hilang dan segala macam, yakinlah Tuhan akan menggantikannya dengan yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.